Halo teman-teman, selamat datang di Vestalk, channel yang membahas seputar keuangan, bisnis, dan juga investasi. Dalam pemerataan energi saat ini, optimalisasi penyaluran BBM menjadi hal yang sangat vital. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu franchise penyalur BBM skala mikro milik Pertamina, yaitu Pertashop. Nah, mari kita bahas bersama peluang dan tantangan pada bisnis ini, dan bagaimana nantinya Pertashop dapat menjadi pemain utama dalam dinamika pasar energi di Indonesia. Baik, terlebih dahulu kita perlu mengenal Pertashop dari sisi profil bisnisnya, yaitu Pertashop merupakan outlet penjualan produk Pertamina berskala mikro yang diluncurkan pada tahun 2019. Fokus layanan Pertashop ini memang pada pembelian produk non-subsidi dan produk retail Pertamina lainnya. Sebagai informasi juga untuk teman-teman, Pertashop merupakan SPBU mini yang dikeluarkan oleh PT Patra Niaga, yaitu perusahaan anak dari Pertamina. Ide utama pada bisnis ini secara sederhana bahwa sebagai agen resmi Pertamina, Pertashop memang mengutamakan distribusi bahan bakar seperti Pertamax dan Dexlite di wilayah yang tidak dapat terjangkau oleh SPBU, yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum, ataupun memang berada di lokasi yang jauh dari SPBU tersebut. Sebagaimana kita ketahui, produk yang ditawarkan oleh Pertashop utamanya yaitu Pertamax sebagai bahan bakar dengan kandungan RON 92, kemudian ada Dexlite untuk bahan bakar mesin diesel. Selain itu juga terdapat bright gas ukuran mini di 320 gram, kemudian 5,5 kg hingga 12 kg. Melalui Pertashop pula dikeluarkan produk Pertamina untuk oli dan pelumas mesin seperti Pertamina ATF, Roret, Medripal, Mesran, Turboloop, Meditran, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada bisnis model Canvas untuk melihat lebih dalam model bisnis yang ada pada outlet Pertashop, khususnya pada proposisi nilai yang ditawarkan. Yang pertama terkait bahan bakar berkualitas tinggi. Artinya yang ditawarkan pada outlet Pertashop memang bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax, kemudian Dexlite. Yang kedua, terkait lokasi khusus, di sini outlet Pertashop utamanya menyasar pada daerah pinggir kota ataupun pedesaan yang memang jauh dari SPBU. Setidaknya untuk aturan jarak Pertashop dengan SPBU kurang lebih di 10 km. Dan kemudian yang ketiga yaitu terkait standar harga dan pelayanan yang seragam. Artinya harga yang ada di SPBU dan di Pertashop memang akan menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Selanjutnya, sebagaimana dalam beberapa tipe kemitraan dalam SPBU, sementara ini ada dua tipe kemitraan dalam pengembangan outlet Pertashop di suatu daerah. Yang pertama ada CODO, yaitu Corporate Owner Dealer Operate. Ini secara sederhana bahwa outlet tersebut milik Pertamina, tetapi pengelolaannya oleh pihak swasta. Sedangkan yang kedua adalah DODO, atau Dealer Owner Dealer Operate, yang secara sederhana diartikan sebagai kepemilikan dan pengelolaan outlet tersebut oleh pihak swasta. Sebagai informasi juga untuk teman-teman, ada satu kemitraan yang ada di SPBU, yaitu COCO atau COCO, yaitu Corporate Owner, Corporate Operate, yang artinya bahwa kepemilikan berikut pengelolaan SPBU tersebut, yaitu sepenuhnya oleh pihak Pertamina dalam konteks stasiun pengisian bahan bakar umum. Selain melakukan pengembangan jaringan secara langsung, Pertamina dalam hal ini juga membuka kesempatan bagi para mitra untuk berinvestasi dan mengelola outlet Pertashop. Kita dapat melihat pada grafik tentang perkembangan Pertashop bahwa di Jawa bagian tengah, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan outlet Pertashop ini memang menduduki peringkat pertama, yaitu jumlahnya hingga 1.297. Disusul di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera bagian selatan, ini menduduki posisi kedua dengan jumlah 1.224 outlet. Namun, kalau kita melihat di Indonesia bagian timur, Maluku dan Papua menempati posisi terakhir dari konteks jumlah outlet Pertashop, yaitu sebanyak 269 outlet. Lalu mengapa terjadi perbedaan yang cukup signifikan baik perkembangan outlet Pertashop yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dibandingkan dengan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku dan Papua?
Nanti kita akan temukan jawabannya. Selanjutnya, kita ingin melihat keunggulan kompetitif utamanya yang ada pada outlet PertaShop ini. Yang pertama, teman-teman, PertaShop ini memang memiliki kemitraan yang cukup kuat. Selaku bagian dari kemitraan Pertamina tersebut, memang PertaShop mendapatkan dukungan secara langsung dan penuh dari induk perusahaan dalam hal operasional, pelatihan, hingga promosi. Yang kedua, terkait standar operasi skala nasional. Pada poin ini, outlet PertaShop memastikan bahwa produk dan layanan memang memenuhi standar yang terjamin dapat membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga, kaitannya dengan rantai pasokan yang solid, teman-teman. Bahwa jaringan pasokan berikut distribusi yang luas di bawah Pertamina membantu kepastian pasokan BBM dengan efisien dan ketersediaan produk di outlet PertaShop. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk menyediakan bahan bakar memang secara konsisten dan efisien, yang kemudian jangka panjangnya dapat menghambat pesaing yang memang tidak memiliki infrastruktur serupa. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis pasar secara umum dalam bisnis franchise PertaShop. Nah, teman-teman, di sini ada grafik perkembangan jumlah sepeda motor dari tahun ke tahun. Utamanya ada 5 tahun terakhir. Data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik, kemudian yang kedua dari Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, dan juga dari Korlantas Polri. Dari data perkembangan jumlah sepeda motor ini memang masih menunjukkan tren yang positif atau tren kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Ini dinilai dari pertumbuhan jumlah sepeda motor di 5 tahun terakhir. Faktor kunci yang perlu dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ini yang pertama adalah urbanisasi, teman-teman. Urbanisasi sendiri memang secara signifikan mendorong jumlah pertumbuhan penduduk. Yang kedua dari tingkat pendapatan, artinya ini juga mendorong dari sisi kemampuan daya beli konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, terkait infrastruktur transportasi, artinya semakin baik, semakin optimal infrastruktur yang ada di suatu daerah, makanya juga mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang ada di daerah tersebut. Begitu juga analisis pasar secara umum dalam konteks perkembangan jumlah mobil penumpang ini, teman-teman. Di 5 tahun terakhir ini, secara data menunjukkan jumlah mobil penumpang mengalami kenaikan. Meskipun demikian, secara lebih detail, kalau kita melihat tahun 2019 hingga 2021, angka pertumbuhannya relatif kecil. Tahun 2022, perkembangan jumlah mobil penumpang memang menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dari 3 tahun sebelumnya. Hal ini bisa dikaitkan juga dengan perbaikan daya beli maupun situasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Berikut ini adalah 10 peringkat teratas dari jumlah data kendaraan tiap Polda, teman-teman. Dari data ini menunjukkan memang dominasi jumlah kendaraan di Indonesia yaitu ada di Pulau Jawa, seperti ada di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera seperti Riau, Sumatera Selatan, Lampung, dan sebagainya. Selain itu, secara makro, hampir 60% dari jumlah persebaran data kendaraan berpolda ini memang ada di Pulau Jawa, teman-teman. Di mana Jawa Timur memang menjadi peringkat 1 provinsi dengan data kendaraan terbesar yang ada di Indonesia dari konteks kepemilikan sepeda motor. Berikutnya kita akan melihat konsumsi BBM RON 92 di sektor transportasi Indonesia ini, teman-teman. Yang menarik, teman-teman, konsumsi BBM RON 92 dalam 10 tahun terakhir ini dicatat rekor tertinggi penyerapannya pada tahun 2017, di mana jika kita coba bandingkan dengan penyerapan tahun 2021 yaitu sebesar 5,7 juta kiloliter dan tahun 2022 yaitu 5,7 juta kiloliter. Artinya tingkat konsumsi BBM RON 92 2 tahun terakhir hanya mendekati data penyerapan konsumsi RON 92 pada tahun. Bila kemudian kita melakukan prediksi di tahun 2023 hingga 2024, ada kemungkinan juga konsumsi BBM RON 92 memang akan relatif stagnan. Data tahun 2019 dan 2020 ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan karena COVID-19 berlangsung sampai dengan akhir tahun 2020, yang kemudian berdampak memang cukup serius terhadap ketidakpastian iklim ekonomi global pada tahun 2020 dan memang tidak terkecuali di Indonesia. Kemudian sebagai data pembanding saja ini, teman-teman, bahwa melihat penjualan mobil listrik di Indonesia di 2 tahun terakhir memang mengalami tren yang cukup signifikan.
Namun demikian, kabar baiknya untuk sementara ini mobil listrik belum menjadi pilihan berkendaraan yang utama di masyarakat. Dengan kata lain, permintaan bahan bakar minyak untuk keperluan kendaraan bermotor masih cukup baik. Berikutnya teman-teman, di Indonesia, kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar jenis bensin lebih banyak memang jumlahnya dibandingkan dengan solar. Termasuk kendaraan berbahan bakar bensin yang cukup mendominasi transportasi, yaitu kendaraan pribadi seperti sepeda motor serta mobil. Sementara solar lebih banyak digunakan untuk kendaraan dengan keperluan pada jasa dan niaga seperti bus dan truk. Nah, secara lebih lanjut untuk melihat market size yang ada pada sebuah outlet PertaShop, kita coba simulasikan dengan asumsi dasar. Yang pertama, kita dapat fokus pada daerah pinggir kota yang memiliki populasi sejumlah 500.000 jiwa misalnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% katakanlah memiliki kendaraan bermotor. Nah, dari rata-rata penggunaannya, kendaraan bermotor menggunakan 80 liter Pertamax per bulannya, maka kurang lebih total konsumsi BBM satu daerah sekitar 24 juta liter per bulan. Nah, bila 2% saja konsumsi total BBM yang ditransaksikan dalam outlet PertaShop, artinya market size suatu daerah dapat menyentuh hingga angka 6,2 miliar per bulan atau 74,5 triliun per tahun. Ini adalah data pelengkap saja teman-teman, bahwa mengingat peringkat realisasi indeks penjualan di Indonesia itu nomor 2 adalah keperluan terhadap bahan bakar kendaraan bermotor, dan ini sifatnya akan berulang sesuai momentum seperti perayaan tahun baru, hari besar keagamaan nasional, kemudian hari libur sekolah, cuti bersama, dan lain sebagainya. Masuk pada analisis kompetitor secara umum, teman-teman barangkali sudah cukup familiar. Ini yang pertama, kompetitor outlet PertaShop adalah pom bensin mini atau pom mini. Seperti diketahui secara luas bahwa pom bensin mini atau pom mini ini memang akan terjadi perbedaan antara pom mini 1 dengan pom mini yang lain dari sisi pengelolaannya. Nah, yang kedua adalah dari microsite ExxonMobil Indostation. Ini merupakan kerjasama ya dari PT ExxonMobil Indonesia dengan PT Indomobil Prima Energy, sebuah anak usaha milik Salim Group, di mana ExxonMobil ini memulai menggarap pilot project SPBU Mini ini sejak akhir tahun 2018. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman, microsite ExxonMobil Indostation ini tidak hanya menyediakan bahan bakar non-subsidi, tetapi juga menyediakan beberapa jasa servis ringan, seperti penggantian ban hingga penggantian aki. Hingga saat ini kurang lebih sudah tersebar 1.000 outlet pom mini yang tersebar dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kemudian bila kita coba lebih dalam melihat dari sisi bisnis pom mini dan mobil Indostation, teman-teman, pom mini ini rata-rata dimiliki oleh pedagang retail dengan modal yang cukup murah senilai kurang lebih 5 juta rupiah. Kemudian untuk yang kedua, harga penjualan eceran. Kemudian yang ketiga, waktu layanannya hingga 24 jam. Nah, ini juga kembali secara umum rata-rata karena ini tidak tersistem atau terseragam, memang layanannya ini bisa saja berbeda. Ada yang 12 jam, 24 jam, dan sebagainya. Kemudian umumnya juga pom mini memang berfokus untuk menjual produk bahan bakar minyak. Yang kelima, media pembayarannya hanya bentuk pembayaran tunai. Kemudian yang keenam, kapasitas kurang lebih hingga 110 liter. Kemudian kompetitor yang kedua yaitu mobil Indostation. Ini dengan modal kurang lebih 120 juta, di mana harga penjualannya memang relatif lebih mahal. Kemudian waktu layanan umumnya kurang lebih 10-15 jam, dimulai dari pukul 6 atau 7 pagi misalnya hingga pukul 9 atau 10 malam. Selanjutnya yang ditawarkan di mobil Indostation ini adalah produk BBM dan fast moving otomotif, di mana Indostation melengkapi konsep modern one-stop service untuk berbagai jenis sepeda motor dengan produk dan servis yang komprehensif. Kemudian yang kelima, pembayaran dapat dilakukan dengan tunai ataupun cashless. Yang keenam, kapasitas pada outlet SPBU Mini mobil Indostation ini hingga kurang lebih 3.500 liter. Teman-teman sekalian, tergerak dari kepedulian kami terhadap tingkat keberhasilan UMKM di Indonesia yang saat ini masih rendah, perkenalkan kami ingin membuka pintu kolaborasi yang bukan hanya sekedar bisnis, tetapi juga transformasi nilai dan pengalaman melalui SME program.
Nah, partnership SME program ini adalah sebuah pendampingan intensif 12 bulan bagi UMKM dalam berkembang dan naik kelas. Bagi teman-teman saat ini yang memiliki sebuah usaha atau bisnis yang memiliki kendala manajemen arus kas dan keuangan atau kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia hingga ekspansi yang belum optimal, kami nantinya melalui SME program akan coba membantu dalam memperkuat sistem pelaporan pencatatan dan pengambilan keputusan keuangan, membangun struktur bisnis yang solid, hingga menghubungkan dengan pemangku kepentingan yang dapat membantu teman-teman dalam meningkatkan modal bisnis. Lalu kita masuk pada analisis keuangan, teman-teman. Di sini kami mengambil contoh sebuah outlet Pertashop yang ada di Sumatera Barat, di mana Pertashop ini milik CV XYZ, begitu. Sebagai gambaran untuk informasi, teman-teman, investasi awal ini terkait dengan biaya franchise, kemudian instalasi listrik, pembelian Pertamax, biaya sewa tanah, biaya gaji operator, dan sebagainya. Kemudian keuntungan yang didapatkan kurang lebih Rp850 per liter. Di sisi bawah kiri, ini juga ada data traffic kendaraan bermotor per hari yang ada di Pertashop milik CV XYZ. Data menunjukkan secara rata-rata bahwa jumlah kendaraan bermotor khususnya untuk roda 2 yang ke 100 unit, sedangkan untuk mobil di angka 14 unit. Berikutnya, estimasi biaya bahan baku, teman-teman. Ini mengacu yang ada di outlet Pertashop milik CV XYZ tadi, di kapasitas kurang lebih 3.500 liter per 10 hari. Nah, biaya dari Pertamina ini pembeliannya 8.200 per liter. Kemudian kalau kita hitung dalam 1 bulan, untuk estimasi biaya bahan baku pembelian di angka 86,1 juta per bulan. Lalu kita ingin melihat dari sisi estimasi omset. Kurang lebih kalau dengan harga jual saat ini, Pertamax di angka 12.950 per liter, dikalikan 3.500 liter per 10 hari ya teman-teman, ini ada 45,3 juta, atau di dalam 1 bulan omset yang didapat kurang lebih 135,9 juta per bulan. Nah, dari beberapa data sebelumnya, kita coba melakukan valuasi keuangan di bisnis outlet Pertashop tersebut, didapatkan bahwa net present value-nya ada di 249,5 juta. Nilai yang menunjukkan NPV lebih dari 0 ini memang artinya proyeksi investasi yang akan dijalankan berproyeksi mendatangkan keuntungan bagi franchisee atau mitra pemilik Pertashop. Sementara itu, penilaian dari Internal Rate of Return atau IRR di sini menunjukkan angka 15,28%. Walaupun ini lebih tinggi daripada tingkat diskonto yang ada senilai 10% per tahun dibandingkan dengan nilai MAR-nya senilai 7,25%, ini menggambarkan bahwa investasi bisnis tersebut memang belum cukup menarik dari aspek keuangan. Ya, kemudian yang ketiga, dari sisi payback periodnya, di tahun ke-6 lebih 1 semester ya, teman-teman. Sebagai pemahaman bahwa semakin rendah nilai payback periodnya, semakin cepat tingkat pengembalian atas nilai investasi yang dikeluarkan. Kita masuk pada kesimpulan, teman-teman. Yang pertama, model bisnis franchise Pertashop sebetulnya masih memiliki potensi pasar hijau, utamanya untuk perluasan outlet di sebagian wilayah Jawa dan juga sebagian wilayah Sumatera. Yang kedua, mempertimbangkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang konsumsi BBM jenis RON 92 di tahun 2021 dan 2022 yang relatif stagnan, maka calon mitra agar lebih waspada dan cermat terkait pembukaan outlet baru Pertashop. Kemudian yang ketiga, ini juga perlu menjadi catatan teman-teman, seiring perkembangan teknologi, kini bensin eceran juga telah menerapkan digitalisasi layanan. Maka setiap pengelola outlet Pertashop agar terus melakukan evaluasi dari konteks permintaan pasar di lingkungan operasionalnya. Sebagai catatan tambahan untuk teman-teman, baca dari kasus yang ada bahwa tingginya biaya operasional dapat disebabkan oleh losses pada saat pengisian. Pada contoh kasus ini memang terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum supir tangki Pertashop sehingga tidak terkontrol pada saat melakukan pengecekan selang nozzle sehingga jumlah Pertamax yang dipindahkan dari tangki Pertashop menuju truk Pertamina tidak sesuai dengan jumlah pengembaliannya. Berikutnya catatan juga berita yang cukup hangat terdengar di pertengahan tahun 2023 terkait banyaknya pengusaha Pertashop yang ramai melakukan pengaduan ke DPR memang terkait dengan turunnya tingkat penjualan atas berbagai
faktor ya. Utamanya pada bisnis PertaShop ini, yang pertama sangat rentan terhadap kenaikan harga. Sebagaimana kita tahu bahwa harga bahan bakar minyak juga dipengaruhi oleh kondisi politik di dalam dan di luar negeri, yang kemudian secara langsung dapat berpengaruh pada harga bahan bakar yang ada di dalam negeri. Selain itu, juga banyaknya penjualan yang tidak terpenuhi dari sisi target dipicu dari persaingan yang semakin ketat, yaitu jarak antar PertaShop atau dengan SPBU ini semakin dekat. Sebagai informasi untuk teman-teman bahwa jarak ideal antar PertaShop memang kurang lebih 10 km. Sedangkan untuk PertaShop dengan SPBU ini jaraknya sebaiknya atau idealnya memang kurang lebih 5 km. Namun demikian, hadirnya kompetitor seperti pom bensin mini atau pom mini juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap tingkat konsumsi bahan bakar non-subsidi yang ada di outlet PertaShop. Demikian tadi pembahasan kita seputar franchise bisnis PertaShop. Sebagai disclaimer untuk teman-teman bahwa ulasan ini ditujukan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap suatu bisnis. Apabila nantinya teman-teman akan mengambil video ini sebagai referensi awal, kami rekomendasikan teman-teman tetap melakukan analisis lebih mendalam, lebih jauh terkait pengambilan keputusan terhadap bisnis yang akan diambil. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Apabila teman-teman memiliki informasi tambahan ataupun ingin request terhadap topik bisnis yang akan kita bahas di Business Insight, bisa drop di komen ya. Klik subscribe and share videonya. Salam sukses.